Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kembali lagi di channel Hobi Data. Pada video ini kita akan memulai sebuah series baru, yaitu series tentang belajar pandas sampai tuntas. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang pengenalan apa itu pandas. Nah, apa itu pandas? Nah, kalau teman-teman mungkin cari tutorial gitu ya di Google atau mungkin di web browser, teman-teman akan menemukan mungkin logo yang di sebelah kiri ini. Nah, tapi sejatinya logo pandas itu yang benar adalah yang kanan ini ya teman-teman ya, yang official gitu. Nah, kemudian sebenarnya pandas itu apa sih gitu. Nah, pandas itu adalah nama library yang khusus dibuat untuk manipulasi data dan analisis data. Nah, library ini dibangun pada bahasa pemrograman Python. Nah, nama pandas sendiri berasal dari kata panel data. Jadi sebuah istilah dalam ekonometrika yang berarti dataset yang berisi observasi pada beberapa periode waktu pada suatu individu. Atau data ini juga dikenal sebagai data time series. Nah, kemudian pandas juga bisa kita sebut secara singkat sebagai Python Data Analysis. Nah, kemudian apa yang spesial dari pandas nih, teman-teman? Nah, yang pertama, hampir semua fungsi untuk analisis data itu kita bisa menemukannya di pandas. Jadi, bayangkan kalau teman-teman mungkin sudah terbiasa melakukan analisis data dengan tools lain seperti spreadsheet misalnya. Nah, pandas itu juga punya fungsi-fungsi di spreadsheet. Kalau teman-teman mau ngambil rata-rata data, menjumlahkan data gitu ya, kemudian melakukan pivoting, grouping data gitu ya. Nah, semuanya itu juga ada di pandas. Namun demikian, spreadsheet dia memiliki kekurangan ketika kita datanya sudah cukup besar gitu ya teman-teman ya. Mungkin data-data yang 1 giga, 2 giga itu kalau kita load di spreadsheet itu akan sangat pelan. Nah, kemudian pandas ini juga dilengkapi dengan functionality yang ada di database. Nah, functionality seperti apa? Contohnya untuk grouping data gitu ya teman-teman ya. Kemudian filter data, dan tentu pandas juga salah satu keunggulannya nanti kita bahas lebih detail, itu juga komputasi yang efisien, artinya lebih ringan. Nah, functionality database itu juga ada di pandas. Nah, selain dua ini lagi, padahal ini sudah kill the game banget ya. Khusus untuk cleaning data, nah pandas ini juaranya untuk saat ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ada untuk handling data kosong misalnya, untuk membersihkan data teks gitu, kemudian untuk standarisasi data dan lain-lain, di pandas ini sudah ada semuanya. Memang ini adalah tools kalau kita ngomongin data cleaning ya teman-teman ya, data manipulation, pandas itu saat ini memang yang paling mudah dan paling populer. Nah, selain itu di pandas juga tersedia fungsi-fungsi untuk analisis data statistik ya teman-teman ya, analisis korelasi dan lain-lain itu juga tersedia di pandas. Nah, sudah untuk analisis data lengkap. Nah, di pandas juga dilengkapi dengan visualisasi, meskipun visualisasi ini adalah penggabungan dari metode-metode yang ada di Matplotlib, tetapi bagaimanapun di pandas ini aja kita juga bisa nih melakukan visualisasi data. Nah, kemudian apa lagi nih yang spesial dari pandas? Kalau teman-teman mungkin yang belum terbiasa coding ya, nah tapi kan bagaimanapun pandas itu coding base ya kak, bukan seperti tools lain gitu ya yang kita bisa tanpa paham bahasa pemrograman gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir karena pandas itu dibuat sangat intuitif sekali. Nah, di sini ada contoh ya. Ketika kita mau membaca data gitu ya, kita tinggal bisa panggil library pandas ini, kita bisa singkat sebagai pandas SPD ya, kita pakai alias. Nah, kalau kita mau baca data ya kita tinggal pd.read. Nah, nanti tipe datanya ini bisa macam-macam nih, bisa Excel, bisa CSV gitu ya teman-teman, bahkan bisa HTML juga. Nah, jadi kita bisa langsung mudah nih, meskipun kita belum bisa coding, kita paham, oh pandas read CSV, oh berarti kita sedang
ingin membaca data dari sumber tertentu. Kemudian kita kalau mau lihat-lihat data dulu nih gitu ya, kita bisa semudah kayak bisa data frame-nya atau data kita gitu, kemudian .sample. Nah, atau kalau kita mau langsung menghitung rata-rata dari kolom tertentu, kita bisa manggil nama datanya, terus kolomnya apa, terus mean gitu ya. Ataupun kalau kita mau group by, teman-teman, kita juga bisa semudah kita mau group by berdasarkan apa, kemudian nanti untuk masing-masing kolomnya kita mau pakai operasi apa. Nah, ini sangat intuitif sekali kalau kita bandingkan dengan spreadsheet misalnya, teman-teman ya. Nah, bahasa ini atau sintaks ini jauh lebih mudah karena sintaksnya sangat intuitif sekali, teman-teman. Nah, yang spesial dari Pandas selanjutnya adalah dia open source. Nah, kalau kita bandingkan lagi-lagi dengan tool-tools yang lain yang kebanyakan juga berbayar itu, teman-teman ya. Nah, Pandas ini dia open source. Jadi kita bisa akses Pandas ini secara gratis. Nah, kalaupun teman-teman mungkin masih terbatas untuk instalasi di lokal gitu ya Python, kita juga bisa mengaksesnya melalui platform yang free seperti Google Colabs misalnya. Dan yaitu sudah sangat powerful dan kita bisa mengaksesnya secara gratis gitu. Nah, selanjutnya adalah efisiensi komputasi. Nah, ketika kita membutuhkan untuk analisis data yang cukup besar, cukup banyak barisnya gitu ya teman-teman ya. Nah, Pandas ini dia sangat efisien gitu teman-teman, lebih ringan, lebih cepat gitu ya untuk melakukan analisis data. Dan ini juga core-nya dari Pandas nih teman-teman. Sudah dia open source, dia juga kapabilitasnya banyak banget gitu ya. Dan secara komputasi dia juga sangat efisien gitu. Nah, coba kita lanjut membahas sedikit gitu ya, atau sepenggal dari bagaimana sih sejarah perkembangan dari Pandas itu sendiri. Nah, Pandas ini siapa sih yang bikin? Nah, namanya adalah Mas Wismik ini gitu ya. Jadi beliau adalah lulusan dari Duke University. Beliau memulai pengembangannya ketika di tahun 2008 ya teman-teman ya. Jadi ketika beliau masih bekerja di sebuah perusahaan saat itu, beliau mulai mengembangkan sebuah library Python gitu ya, atau sebuah tool saat itu untuk tadi melakukan analisis data untuk data time series gitu ya, tetapi yang mudah untuk digunakan gitu. Nah, kemudian setelah mulai dibuat tahun 2008 oleh Wismik ini sendiri, kemudian dia membentuk tim gitu ya untuk mengembangkan Pandas itu secara lebih fokus lagi teman-teman ya. Dan akhirnya di tahun 2009 atas izin dari AKR company-nya tadi, Pandas bisa menjadi open source di tahun 2009. Nah, kemudian Pandas ini sudah di-launch dan mulai terkenal hingga pada tahun 2012 buku pertama dari Python for Data Analysis yang versi pertama itu diterbitkan. Itu kemudian di tahun 2015 project Pandas ini disponsori oleh Namfocus, dan mulai di tahun 2015 ini makin banyak yang berkontribusi dibandingkan dengan di masa awalnya ya teman-teman ya. Dan hingga sekarang Pandas bisa semakin besar, bahkan sekarang sudah versinya sudah jadi 2.0 ya teman-teman ya. Dari yang pertama di versi 1 sekian-sekian atau 1.0 dan sampai sebelum berpindah ke versi 2 teman-teman ya. Di Pandas itu pengembangannya sangat masif sekali, banyak fungsi-fungsi yang dimasukkan ke dalam Pandas gitu ya, karena kontributornya sangat banyak sehingga Pandas ini menjadi library yang sangat lengkap sekali, sangat kaya sekali di dalamnya. Dan di versi pertama ini yang paling jelas adalah di versi 1 ini Pandas dibangun di atas library NumPy. Nah, jadi di Python itu ada namanya sebuah library numerical Python yang sangat ringan gitu ya teman-teman ya. Dan Pandas itu dibangun atas itu, dan itu sudah sangat efisien sekali. Itu di versi 1. Tapi ternyata itu juga makin lama teman-teman ya, dengan jumlah pengembangan data yang sangat besar, artinya kita makin lama makin butuh nih alat atau tools untuk data analisis yang untuk analisis data yang besar gitu ya. Dan ternyata masih kurang efisien gitu ya. Hingga sekarang di versi 2, nah kalau di versi 1 Pandas itu dibangun di atas NumPy,
di versi 2 Pandas itu dibangun di atas Apache Arrow gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah sebuah tools juga gitu ya teman-teman ya, yang dia jauh lebih efisien daripada NumPy gitu. Nah, video ini adalah awal untuk pengenalan Pandas. Yang selanjutnya kita akan membahas materi-materi tentang Pandas yang lebih detail gitu ya teman-teman ya. Kita akan mulai mengawalinya dengan pengenalan series dan data frame. Apa itu gitu? Series dan data frame adalah objek inti atau objek khas dari library Pandas ini. Nanti kita akan berkenalan di video tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana kita membaca dan menyimpan data frame yang kita gunakan untuk melakukan analisis data. Kemudian kita mulai dengan cara inspeksi data. Seperti tadi saya tunjukkan bagaimana untuk melihat sampel data. Nah, selain .sample ada berbagai method lain yang akan kita pelajari di video ini. Kemudian kita lanjut dengan slicing data frame atau query di dalam data frame gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut dengan agregasi data dan group by. Kemudian transformasi data, reshape data, merging dan joining, plot data, kombinasi data, data cleaning, dan terakhir time series. Video ini sengaja saya buat urutan seperti ini, dan kurang lebih ini adalah materi-materi yang paling fundamental, yang ketika teman-teman sudah menguasai 12 ini saja gitu, itu sudah cukup untuk teman-teman bekerja sebagai data analis, atau kalaupun teman-teman memiliki kebutuhan untuk melakukan analisis data di data yang teman-teman miliki sendiri. Nah, kemudian kita apa yang perlu disiapkan untuk mengikuti series video ini? Pertama, teman-teman nanti bisa menggunakan platform Jupyter gitu ya, atau platform notebooks untuk Python. Nah, atau teman-teman kalau mungkin terkendala untuk melakukan instalasi di lokal komputer teman masing-masing, teman-teman juga bisa mengakses cloud platformnya di Google Colabs. Nanti akan kita juga perkenalkan di video selanjutnya. Nah, dan yang kedua yang perlu disiapkan dan yang paling penting adalah niat. Jadi kita niatkan semoga apa yang kita pelajari di series video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di masa depan kita masing-masing. Dan terakhir, jangan lupa untuk follow dan subscribe channel Hobi Data, dan semoga video-video yang kita buat di channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.